Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, sudah siapkah adik-adik menyiapkan Alkitabnya? Udah menyiapkan uang persembahannya? Terlebih lagi udah sarapan belum? Semoga adik-adik semua udah sarapan. Nah hari ini kita akan memuji Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Kamando. Oke siap? Kita dengarkan dan kita nyanyi bersama-sama. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, alam Kristus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengubarkan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Udah nyanyi bersama Kamando, kita udah bersuka cita. Hari ini mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita mau meminta untuk Tuhan Yesus memimpin setiap langkah ibadah IMPA kita hari ini. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kau masih memberi kami napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah IMPA hari ini. Bapa yang baik, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu Kau berikan kepada kami sehingga ibadah IMPA kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami serahkan ibadah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, kita angkat satu pujian lagi yang akan dibawa oleh Kak Mando. Udah siap adik-adik? Oke, kita dengarkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu,
Mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti ibadah hingga saat ini. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sertai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat belajar dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Kakak Armando yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita buka bacaan kita di Perjanjian Baru, kitab 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat 7 hingga ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Diberi judul Perintah yang Baru. Kakak Armando akan membacakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang kasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudara-saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik pernah mendengar kata kasih? Apakah adik-adik mengetahui apakah yang disebut kasih itu? Ya, coba adik-adik renungkan. Kakak Armando mau bilang, kasih adalah tindakan memberi perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Bahkan juga kepada makhluk ciptaan Tuhan Allah yang lain. Bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tindakan kasih dilakukan. Karena Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi dunia, termasuk semua orang di dalam dunia ini. Tuhan Allah tidak pernah pilih-pilih pada siapa Dia menyatakan kasih-Nya. Mau bagi orang yang kaya, mau bagi orang yang berkekurangan, bagi yang pintar, bagi yang kurang pintar. Allah itu tetap baik. Allah itu tetap adil bagi kita. Kasih Tuhan itu benar-benar ditujukan kepada semua orang.
Semua orang diperhatikan oleh Tuhan Allah. Salah satu wujud kasih Tuhan Allah adalah mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Pengampunan membuat setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan Allah. Adik-adik, jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi setiap orang. Jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah telah mengampuni kita, maka kita pun tidak merendahkan orang lain. Dahulu ada sekelompok orang yang menganggap diri mereka tidak lagi berdosa. Orang-orang ini seringkali merendahkan orang lain. Mereka berpikir orang lain itu masih berdosa, sehingga tidak dapat diajak berteman. Bahkan gak boleh didekati. Kelompok ini sebenarnya adalah anggota gereja juga. Namun mereka menganggap diri mereka jauh lebih baik dari rekan-rekan mereka yang lain di gereja. Nah adik-adik, surat Yohanes ditulis dan dikirim kepada jemaat-jemaat untuk mengingatkan seluruh warga jemaat agar mereka selalu saling mengasihi. Warga jemaat harus ingat bahwa Tuhan Allah telah mengasihi mereka, sehingga mereka pun juga harus mengasihi orang lain. Surat 1 Yohanes juga mengingatkan bahwa Tuhan Allah telah menjadikan warga jemaat sebagai anak-anaknya. Ini berarti semua warga jemaat harus melakukan kehendak Tuhan Allah, yang adalah Bapa. Salah satu kehendak Tuhan adalah mengasihi. Adik-adik, marilah kita menunjukkan sikap mengasihi sebagai tanda bahwa kita pun adalah anak-anak Allah. Jika kita dapat mengasihi semua orang, siapapun dia, maka kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna dengan penuh sukacita. Setiap hal yang baik dan berguna yang kita lakukan akan menjadi berkat Tuhan. Suatu tanda penyertaan Tuhan Allah bagi lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat. Demikian pemberitaan firman Tuhan, kiranya memberikan kekuatan bagi adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, Kau lihat kelakuanku, jadikan sesuai dengan maksud-Mu. Ku ingin lakukan yang Tuhan pesan, menyatakan kasih kepada teman. Di waktu belajar, di waktu bermain, semoga ku baik dengan orang lain. Ya Tuhan, Kau lihat kelakuanku, jadikan sesuai dengan maksud-Mu. Jadi kita doa syafaat ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, karena kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh Kamando. Biarlah firman yang disampaikan oleh Kamando bisa bermanfaat buat adik-adik dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Jamah dan urapilah gereja-Mu Bapa, biarlah kami boleh datang dan sujud berkumpul di rumah-Mu Bapa untuk melakukan memuji, memuliai serta membesarkan nama-Mu. Berkatilah para pendeta, para presbiter, dan kakak-kakak lain, agar mereka selalu kuat, agar mereka selalu memberi contoh yang terbaik buat adik-adik klien kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Angkatlah segala permasalahan dan virus yang ada di bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh menjalankan aktivitas kami seperti semula Bapa. Biarlah kami dapat berkumpul, dapat bercanda, bermain bersama
para sahabat kami. Kami juga berdoa Bapa untuk dunia pendidikan adik-adik klien kami. Berilah mereka kekuatan kesehatan agar mereka selalu senantiasa dapat mengikuti pelajaran online Bapa. Berilah mereka kepintaran agar mereka juga bisa menjadi contoh yang terbaik buat anak-anak yang lainnya. Terima kasih juga karena Kau telah memberikan orang tua yang luar biasa kepada adik-adik klien kami yang tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mendidik dan menuntun adik-adik klien kami, selalu mengingatkan adik-adik klien kami untuk taat beribadah, taat berdoa, dan selalu datang sujud di altar-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang menghadapi permasalahan kehidupan, yang menghadapi sakit penyakit. Kiranya Kamu memberi kesembuhan bagi mereka agar mereka boleh melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Dan bagi mereka yang mempunyai permasalahan, Kau bantu, Kau urapi agar mereka boleh terlepas dari permasalahan itu Bapa, sehingga mereka selalu sujud dan selalu menyembah Engkau Bapa. Engkau adalah segala sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, yang sedang menderita. Kiranya Kau angkat semua musibah dan angkat semua penderitaan mereka, tetapi Engkau gantikan dengan sukacita yang luar biasa yang hanya daripada-Mu. Begitu juga buat adik-adik klien kami Bapa. Biarlah mereka selalu mempunyai sukacita, damai sejahtera, dimanapun mereka berada, mereka selalu membagikan sukacita itu Bapa. Bapa yang baik, begitu banyak permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu tak henti-hentinya, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah yang luar biasa yang dapat memberikan terbaik bagi kehidupan kami Bapa. Kami hanya bisa memohon dan meminta kepada-Mu Bapa. Kami hanya bisa berharap sepenuhnya hanya kepada-Mu Bapa. Bapa yang baik, doa ini kurang sempurna Bapa, makanya kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai sehingga ibadah kami boleh selesai, itu berkat campur tangan-Mu. Biarlah kuasa roh hikmat-Mu masih Kau berikan kepada adik-adik sehingga mereka dapat menerapkan firman-Mu yang mereka dengar saat ini. Kami serahkan semua Bapak aktivitas kami
sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa yang kami naikkan dan kami panjatkan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua Bapa. Terima kasih Bapa. Amin.